Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di Wolu Media atau bisa disebut Wolu Production. Di sini saya akan menerangkan terkait materi pembelajaran konsentrasi keahlian. Yang pertama adalah dasar-dasar jaringan komputer. Materi pembelajarannya seperti itu. Yang pertama adalah pengertian jaringan komputer. Definisi atau bisa disebut keterangan, penjelasan. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan perangkat lain yang saling terhubung sehingga memungkinkan pertukaran data dan sumber daya. Komputer dalam jaringan dapat berkomunikasi satu sama lain dan berbagi berbagai jenis informasi. Nah, pengertian jaringan komputer adalah ada 4 jenis pengertian jaringan komputer. Yang pertama, local area network atau bisa disingkat LAN. Yang kedua adalah wide area network, bisa disingkat WAN. Yang ketiga, metropolitan area network, bisa disingkat MAN. Dan yang keempat, personal area network atau PAN. Oke, kita kembali ke nomor 1 terlebih dahulu, yaitu local area network. Sebelum saya lanjutkan pengertian jaringan komputer, di sini saya memakai kurikulum merdeka atau disingkat KUMER. Oke, nomor 1 tadi kita kembali lagi ke pengertian jaringan komputer. Yang pertama adalah local area network. Jaringan yang terbatas pada area geografis kecil seperti satu gedung atau kampus. Oke, sekarang yang kedua, WAN, wide area network. Jaringan yang mencakup area geografis yang luas, seringkali menggunakan koneksi publik atau swasta. Yang ketiga, MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan yang mencakup area kota atau beberapa kampus. Yang keempat, yang terakhir untuk pengertian jaringan komputer adalah PAN, Personal Area Network. Jaringan yang mencakup area pribadi seperti perangkat yang terhubung di sekitar pengguna. Oke, setelah pengertian jaringan komputer, kita akan memberikan materi pembelajaran yaitu manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer ada 6. Yang pertama adalah berbagi sumber daya. Berbagi sumber daya itu dibagi beberapa jenis. Yang pertama adalah perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yaitu printer, scanner, dan perangkat lainnya dapat digunakan oleh beberapa komputer dalam jaringan. Untuk perangkat lunak adalah aplikasi dan data dapat diakses oleh beberapa pengguna dalam jaringan. Kita ke poin 2. Untuk manfaat jaringan komputer adalah komunikasi yang efisien, yaitu email, pesan instan, dan aplikasi konferensi memungkinkan komunikasi cepat antar pengguna jaringan. Yang ketiga adalah keamanan data. Data dapat disimpan di server pusat dengan langkah keamanan yang lebih baik. Yang keempat, manajemen sentralisasi adalah administrator dapat mengelola jaringan dan perangkat yang terhubung secara terpusat. Yang kelima, akses informasi. Akses informasi adalah pengguna dapat mengakses data dan informasi yang tersimpan di komputer lain dalam jaringan. Yang terakhir, yang keenam adalah kolaborasi. Tim dapat bekerja sama pada proyek yang sama dengan mudah, berbagi file, dan berkolaborasi secara real time. Oke, nanti saya akan memaparkan
manfaat jaringan komputer itu dari 1 sampai 6 itu ada grafisnya. Jadi teman-teman yang melihat materi pembelajaran konsentrasi keahlian bisa mengerti, karena di sini saya memakai kurikulum Merdeka. Yang ketiga, saya akan menjelaskan yang kedua tadi, manfaat jaringan komputer. Bisa dibilang poin B. Poin C-nya adalah komponen dasar jaringan komputer. Komponen dasar jaringan komputer ada beberapa, yaitu ada 3. Yang pertama adalah perangkat keras. Perangkat keras komponen dasar jaringan komputer itu apa saja? Pertama adalah router, switch, hub, dan modem, dan juga kabel jaringan. Untuk router itu adalah menghubungkan jaringan lokal ke internet atau jaringan lain. Untuk switch, menghubungkan perangkat dalam satu jaringan LAN. Untuk hub, menghubungkan beberapa perangkat di jaringan meskipun kurang efisien dibanding switch. Modem, mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui saluran telepon dan sebaliknya. Kabel jaringan, media fisik, untuk mentransmisikan data seperti kabel UTP atau serat optik. Poin kedua, perangkat lunak. Ini masih pemaparan komponen dasar jaringan komputer. Perangkat lunak di sini ada 2, yaitu yang pertama adalah sistem operasi jaringan, disingkat NOS, dan juga aplikasi jaringan. Sistem operasi jaringan atau disingkat NOS itu adalah sistem operasi yang mendukung jaringan seperti Windows Server atau Linux. Nanti saya akan memaparkan sistem operasi jaringan atau NOS ini. Windows Servernya seperti apa, Linuxnya seperti apa. Oke, kita akan ke opsi yang kedua terkait perangkat lunak tadi adalah aplikasi jaringan. Aplikasi jaringan adalah software yang memungkinkan komunikasi dan berbagi data seperti server email dan web server. Yang ketiga, protokol jaringan. Protokol jaringan di sini ada 4 opsi. Yang pertama TCP/IP atau Transmission Control Protocol /Internet Protocol. Protokol dasar untuk komunikasi di internet dan jaringan lokal. Itu yang dinamakan TCP/IP. Kita merambah ke opsi yang kedua adalah HTTP or HTTPS. Adalah protokol untuk mengakses halaman web. Itu dinamakan HTTP/HTTPS. Opsi yang ketiga, FTP. Bisa disingkat atau diperpanjang, kalimatnya adalah File Transfer Protocol. File Transfer Protocol adalah protokol untuk transfer file. Bisa disingkat FTP. Opsi yang keempat adalah SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Adalah protokol untuk pengiriman email. Sekarang setelah kita mempelajari poin C yang dinamakan komponen dasar jaringan komputer, ya teman-teman Wolu Production atau bisa dibilang Wolu Media, ada juga yang kelupaan tadi, kesimpulannya yang terkait dasar-dasar jaringan komputer, yaitu kesimpulannya yang pertama adalah pengertian. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan perangkat lainnya yang saling terhubung sehingga dapat berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Definisi jaringan komputer memungkinkan pertukaran data dan informasi antara perangkat melalui media komunikasi. Ini memfasilitasi berbagai perangkat keras, perangkat lunak, dan data, serta meningkatkan efisiensi komunikasi dan kolaborasi.
kita akan menerangkan terkait opsi D, yang itu implementasi dalam kurikulum Merdeka. Ini untuk tugas-tugas murid-murid kita. Yang pertama adalah kita bisa memberikan proyek kolaboratif, yaitu siswa membangun jaringan lokal sederhana, menghubungkan beberapa komputer dan perangkat. Yang kedua, studi kasus. Studi kasus dari proyek kolaboratif adalah analisis jaringan pada perusahaan atau institusi pendidikan dan bagaimana mereka mengelola sumber daya dan keamanan. Opsi yang ketiga, kita harus eksperimen untuk siswa, yaitu siswa melakukan konfigurasi dasar perangkat jaringan seperti router dan switch. Dan yang keempat, diskusi dan presentasi. Nah, di sini siswa harus mempresentasikan manfaat jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari dan di berbagai sektor industri. Oke, ini yang terakhir adalah untuk guru, kita harus evaluasi. Evaluasi tugas praktek, ujian tertulis, dan juga presentasi tadi. Oke. Terima kasih sudah menonton di Wolu Production atau bisa dibilang Wolu Media terkait materi pembelajaran konsentrasi keahlian dasar-dasar jaringan komputer. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.